Dari sendiri. Saya kalau setiap Selasa ke Gunung Kawi, jadi di sana. Nanti kalau pas setiap malam Ada Jumat, inspirasinya di sana ya. malam Jumat ke Gunung Serandil di Cilacap itu tempatnya dulu. Halo guys, berjumpa lagi dengan saya Agung Saputra di channel Batas Limit. Ya, di samping saya sudah ada Mas Andre ya. Ya. Oke. Mas Andre ini adalah pemilik akun makan keliling. Bener ya Mas Andre ya? Betul kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya? Kalau nggak salah berarti punya siapa itu Mas Andre? Kalau nggak salah berarti betul. Oke, betul sekali. Ya, nanti kita akan berbincang-bincang sama Mas Andre ya. Kemarin saya sudah coba untuk atur schedule karena padat sekali jadwalnya Mas Andre ya, meliput makanan-makanan unik yang ada di Yogyakarta. Jadi ada kesempatan hari ini bisa bertemu dengan Mas Andre ya. Oke, apa kabar Mas Andre? Sehat. Sehat ya, puji Tuhan. Oke. Perlu bilang semangat itu. Oke, ini bukan multi travel ya? Oke. Waduh. Oke. Ya, Mas Andre, boleh sedikit diceritakan makan keliling itu apa sih? Makan keliling itu konsepnya adalah makan sama muter-muter. Enggak, bercanda. Jadi makan keliling itu sebetulnya sebuah, ini YouTube ya? Iya. Channel YouTube itu sebetulnya buat awalnya cari kulineran yang ada di Jogja. Awalnya masih meraba-raba mau kemana, tapi terus akhirnya dapat dari netizen, akhirnya mengerucut ke kulineran yang agak blusuk dan unik-unik. Unik itu dalam artian bisa mungkin menunya biasa tapi murah banget, atau mungkin menunya beda karena masaknya masih pakai kayu. Pokoknya ada unique selling point-nya dari produk itu. Ya, berarti memang ada sesuatu yang khas ya di makan keliling itu, yang dari cara dia memasak kayak tadi kan kayu segala macam ada uniknya ya. Ya, kayak gitu. Oke. Ya, itu sudah berapa lama Pak? Dari tahun berapa? Jadi kalau YouTube-nya itu dari tahun 2015, tapi mulai terisi konsisten dari 2017. 2017 ya. Sudah cukup lama sekali ya. Sudah sekitar 2 abad gitu ya kalau nggak salah. 2 abad ya. Oke, kalau IG-nya berarti duluan IG-nya daripada YouTube-nya ya? IG-nya sama YouTube-nya lahir bareng karena basic saya kan orang IT, jadi pada saat IG-nya diambil, saya ngambil Twitter, ngambil Facebook, ngambil YouTube, ngambil domainnya juga, jadi semuanya diambil pada saat bersamaan. Iya. Dulu memang jalan sendiri apa memang sudah ada timnya ketika mengawali buka makan keliling? Sampai sekarang jalan sendiri. Jalan sendiri sampai sekarang? Iya, paling sama mobil. Kalau naik mobil nggak jalan berarti. Iya. Iya, bisa ngelucu juga ini ya Mas Andre ya. Iya, Mas Andre ya. Untuk sebelumnya berarti bekerja di bidang IT ya. Tadi kan sedikit disebutkan IT. Oke. Ya. Pak Andre, ini sudah keliling kemana aja? Paling jauh baru sampai Malang. Malang? Iya. Itu menunya apa? Bakso Malangnya enggak. Ke Malang waktu itu dapet rawon, tapi belum sempat explore, jadi baru sedikit sih Malangnya, nggak mendalami banget. Tapi baru sekilas aja sampai Malang. Sekilas ya. Sudah berapa menu yang disantap Pak Andre ini? Ratusan ada kali ya? Kalau kontennya sudah hampir 300 konten di YouTube. Nah, kalau menunya mungkin ada yang double, ada yang sate kambing, ada yang apa, tapi ya rata-rata kontennya 300 konten. Nggak takut kolesterol Pak? Kolesterol enggak, kan saya nge-gym setiap hari. Ini serius, nge-gym tiap hari. Serius? Bukan cuma retorika, tapi bener-bener nge-gym tiap hari. Untuk mengatur karena kan pola makannya kan setiap hari. Iya, jadi dan akan ketemu menu-menu yang berbeda. Betul, harus dibakar tiap hari. Betul sekali. Iya. Yang Pak Andre yang paling istimewa nih, pernah nggak sih menemukan makanan yang paling istimewa ketika memang lagi keliling itu Mas Andre?
Istimewa itu apa ya? Dari segi rasa mungkin ya. Dari segi rasa ataupun dari segi bentuk cara menyajikan yang unik, itu sampai sekarang tuh ada nggak sih yang Ada beberapa, tapi yang jadi masalah adalah pada saat saya datengin dan itu istimewa rasanya. Tapi setelah sekian bulan banyak yang komen kalau rasanya nggak enak, ada yang keras dan lainnya. Jadi kalau dibilang ada yang enak, ada yang istimewa, ada. Cuma konsistensinya setelah sekian lama dia akan berubah karena bukan restoran kapitalis. Restorannya restoran warung biasa yang dibuat berdasarkan moodnya yang jual. Jadi ada konsistensinya berubah. Jadi saya nggak bisa bilang ini istimewa apa enggak, tapi istimewa pada saat saya ngicipin iya ada. Begitu. Tapi istimewaannya ketika orang lain mencoba. Betul, karena itu tadi. Karena tidak ada SOP. Tidak ada SOP-nya, bumbunya mungkin beda-beda. Dia satu jumput garamnya dia segini, orang lain seberapa gitu kan, lain-lain. Betul ya. Ada juga ya seperti itu ya. Ada, kecuali kalau KFC pasti sama. Iya, betul. Nyebut brand nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ya syukur-syukur nanti di endorse KFC. Amin ya. Sehari itu paling banyak keliling berapa kali sih Pak? Sehari rata-rata kalau biasanya satu hari satu lah. Kalau rata-rata 1 minggu. 1 minggu. Kalau di YouTube ya? Iya. Kalau YouTube sedapatnya info, tapi tayangnya pasti setiap Selasa dan Jumat. Jadi kalau misal 1 minggu bisa dapat 4, yaitu buat 2 minggu. 2 minggu. Pecah gitu. Siap. Ya. Itu infonya itu biasanya datang dari netizen sendiri atau mungkin ada tim sendiri yang memang Mas Andre, ini di tempat ini ada makanan yang unik nih, atau dari Mas Andre sendiri? Saya kalau setiap Selasa ke Gunung Kawi, jadi di sana. Nanti kalau pas tiap malam ada inspirasinya di sana ya. Malam Jumat ke Gunung Serandil di Cilacap itu tempatnya kan. Enggak. Jadi infonya semua dari netizen sih. Dari jadi netizen, ya. Kalau orang bilang, ada yang YouTuber lain bilangnya penglaris digital. Nah, saya dapat infonya juga dari digital. Jadi netizen yang ngasih info. Itu cuma kadang infonya saya dapat info, saya cek. Kalau memang tempat makannya sudah modern dan sudah terkenal, ya saya skip. Gitu. Jadi saya menghindarin yang sudah, ya kasarannya misalnya dapat info, kalau saya orang luar Jogja gitu ya, dapat info ke ayam goreng Suharti enak, ya tak cek dulu YouTube-nya udah berapa, terus di ini sudah terkenal belum, sudah terkenal ya sudah, buat apa? Karena kan ibaratnya nguyai segoro. Gitu. Jadi saya nggak datang ke tempat yang sudah famous, sudah terkenal, terus mau ngomong apa kan orang juga udah tahu semua. Nah, saya nyari yang orang nggak tahu rasanya. Gitu. Berarti kayak kesini ya, batas limit kan juga belum naik. Jadi kan Mas Andre bisa main kesini juga salah satunya kan. Harusnya namanya diganti. Apa tuh? Tanpa limit gitu. Tanpa limit ya. Batas limit kan berarti batas, udah limit, batas, terbatas. Iya. Tanpa limit. Kalau enggak limitnya dibuang. Gitu ya. Tanpa dong. Bercanda. Ya, Mas Andre, yang paling menarik ya ketika keliling itu, ada nggak sih hal yang paling menarik ya? Mungkin ketemu misalkan di jalan nih sedang makan, sedang tapping, itu tahu-tahu ada netizen atau ada fansnya Mas Andre itu yang misalkan, Mas Andre minta foto dong gitu. Ada nggak sih yang menarik? Pernah yang minta foto kayak gitu, tak kasih foto 3x4 itu nggak mau. Gitu ya? Padahal minta foto kan? Betul ya. 3x4 kalian nggak mau, terus nggak mintanya apa? Ya ada beberapa sih minta foto, tapi mereka mereka ngerti kok pas lagi tapping video, ya mereka nggak ini dulu ya, skip dulu. Dan biasanya nanti ntar DM, tadi aku lihat di sana. Gitu. Siap ya. Iya, Mas Andre, menurut pandangannya Mas Andre ya, untuk era digital sekarang ini kan memang sangat dibutuhkan ya. Apalagi ketika memang ada produk yang baru, mungkin ada teman-teman yang sedang membuka usaha baru di Yogyakarta dan mau minta bantuan. Ini kan salah satu food vlogger juga kan Mas Andre. Nah itu kalau menurut Mas Andre untuk era sekarang, di era digital ini, itu sangat membantu nggak sih buat teman-teman yang
punya usaha untuk ngedongkrak penjualannya? Gini. Ini pertanyaannya agak sensitif karena Ya. influencer fungsinya kan hanya sebagai brand awareness. Betul. Jadi ada salah persepsi di masyarakat kalau orang sudah pakai jasa influencer Bakal naik. Nggak usah bakal naik lah, minimal akan datang orang. Itu tidak semudah itu karena yang jadi kendala adalah harus punya USP, unique selling point. Oke. Jadi kalau misalnya sebuah warung makan bakso, ini bakso berderet-deret, semuanya endorse semua, ya nggak ada yang datang karena baksonya sama. Kecuali yang satu baksonya dibikin panjang, atau baksonya dibikin satu bola basket. Nah itu orang sesuatu yang unik. Ya minimal orang akan datang buat nyoba. Nah nanti apakah produknya itu akan bertahan lama atau enggak itu nggak masalah karena yang penting orang datang itu nggak perlu jadi produk utamanya, cuma jadi umpannya aja. Nah produk utamanya dia di belakang. Nanti begitu orang datang, ini ya, anggaplah kita bikin ini limited edition, cuma punya 10 stok setiap hari, tapi nggak usah ngomong. Nanti begitu orang datang, wah habis Mbak, adanya tinggal ini, cip ini enak, jadi kembalinya nyari yang ini. Ini cuma buat pancingan. Gitu. Jadi harus ada unique selling point-nya. Dari tadi kok ngomong unique selling point ya? Iya, oke. Berarti memang benar ya ada sesuatu yang memang unik dulu di dalam sebuah usaha itu. Betul. Buat baru, dan benar kata Mas Andre bahwa bagian dari influencer itu belum tentu juga ngedongkrak penjualan ya, karena juga akan diimbangi dengan rasa, ya kan? Dari segi rasa, dari segi kebersihan dan segala macam yang sangat berkaitan dan tentunya akan ngedongkrak penjualan itu sendiri. Iya. Oke, kalau Mas Andre sendiri itu punya bisnis nggak sih? Itu ada sampai lain? Sekarang belum ya. Belum ada. Oke, tidak mau mencoba di kulineran, bikin menu yang unik gitu, Mas? Kemarin kalau kulineran gimana ya? Semakin pernah dengar pepatah kan, semakin orang pinter, semakin banyak berpikir. Lah, karena saya udah banyak di kulineran dari 2015, jadi ya kepikiran ini mikir ini mikir ini. Jadi lebih baik kalau nggak mikir. Iya. Jadi belum kepikiran buat ke kuliner sih sebenarnya. Lebih ke apa ya, pengen usaha masas juga deh. belum ada wah dikat belum ada ya. Oke, siap ya. Mas Andre, boleh sedikit kasih pesan inspirasi buat teman-teman nih, misalkan teman-teman yang saat ini sedang ngebangun usaha dan sekarang kan masih masa pandemik juga kan, Mas Andre. Jadi masa pandemik ini tentunya akan berpengaruh ke berbagai sektor. Nah, boleh kasih pesan inspirasi buat teman-teman subscribernya Batas Limit agar teman-teman bisa semangat, termotivasi untuk bisa memulai kembali untuk berwirausaha. Oke, jadi gini aja lah. Dulu waktu saya bangun Instagram dan YouTube, itu pernah sampai di titik terendah. Jadi endorsan di Instagram belum jalan, YouTube juga belum menghasilkan. Nah pada saat itu saya sudah resign dari kerjaan saya. Jadi pure karena saya nggak pinter, agak goblok. Jadi pada saat itu nggak punya keluar tapi nggak punya cadangan dana. Jadi betul-betul di YouTube dan Instagram betul-betul berjalan dengan sisa tabungan yang ada. Nah terus intinya pada saat itu mau cari usaha lain, berusaha untuk menghasilkan pendapatan dari tempat lain gitu. Tapi terus waktu naik motor, lihat ada tulisan, please don't giving up because starting over is not easy. Jadi jangan menyerah karena untuk memulai hal baru itu akan lebih sulit. Jadi, nah karena dari itu cuma lihat dari motor itu nggak ngerti stikernya nempel di mobilnya siapa. Pokoknya pas lihat lewat, terus itu langsung tertanam di benak sampai sekarang. Jadi, ya wes waktu itu jalannya di situ, ditekati di situ sampai berpikir gimana caranya supaya ini jadi besar. Nah, cuma dari itu aja terus akhirnya berjalan sampai sekarang. Jadi intinya sampai pernah di titik terbawah,
bisa loncat Bisa karena itu. langsung naik gitu. Jadi intinya jangan menyerah, tapi yo jangan menyerahnya jangan ngawur. Oh gitu. Jadi jangan menyerah tapi tetap harus mikir. Iya betul. Iya. Mikir solusinya apa. Gitu. Kalau menyerah ngawur tuh kayak gimana Mas? Menyerah ngawur itu maksudnya jangan menyerah ngawur toh. Jangan menyerah ngawur itu maksudnya yo nekat udah tahu itu jurang, jangan menyerah loncat yo mati. Iya betul ya. Jangan menyerah tapi jangan ngawur. Jadi carilah harus nyebrang. Tapi kalau nggak ada jalan ya mubeng dulu. Mubeng capek nggak apa-apa tapi mubenglah dulu. Betul. Iya, luar biasa nih Mas Andre ya. Sesuai dengan tagline kami nih, iya kan, kami punya tagline Batas Limit itu punya tagline itu berubah atau kalah. Dan ternyata Mas Andre juga punya histori sesuai dengan tagline kami itu berubah atau kalah. Tadi Mas Andre sudah sempat down ya, sempat down karena sudah meninggalkan pekerjaan yang lamanya dan memang di YouTube sama di IG-nya belum begitu naik, tapi dengan kegigihan dari tulisan itu tadi ya, bahasa Inggris saya nggak bisa nyebutin lagi. Gitu ya, dengan tulisan itu tadi Mas Andre bisa naik, bisa keangkat motivasinya dan bisa sampai sekarang ya. Iya. Sudah berapa subscriber? Baru 103. 103 ya. Iya. Oke, yang kelihatan ya. Hah, maksudnya? Gak ada yang gaib sih. Oke ya. Oke, Mas Andre, thank you sekali ya. Sama-sama. Sudah bertemu kita di frame yang sama, cukup kehormatan bagi saya. Saya pemula dan sebelah saya sudah expert sekali ya. Belum. Masih ngantuk nih. Masih ngantuk. Oke, ya teman-teman terima kasih ya sudah menyaksikan untuk season kali ini. Seperti biasa jangan lupa di like, comment, subscribe serta notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak tertinggal untuk video-video menarik dari channel Batas Limit. Terima kasih, sampai ketemu di season berikutnya. Bye-bye.